Pokoknya sampai sana itu harus habis maghrib. Kita ritualnya itu pasti di jam 12 malam. Nanti kalau dupanya sudah habis, saya jemput, kata si A-nya gitu ya. Berarti tandanya kita diizinin ritual yang lain nih untuk selanjutnya. Ini mau dilanjut atau enggak teh? Gitu. Terus kalau dilanjut gimana? Kalau enggak gimana, A? Kalau dilanjut berarti siapa yang ada di rumah yang paling disayang dan paling kecil umurnya itu yang diambil. Yang kamu gorok bukan kambing, tapi si orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping saya ini udah ada Mbak Tika. Aduh, Mbak, gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Baik, Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di Malang nih. Iya. Nah, emang kebetulan Mbak Tika asli Malang. Bukan, gitu. Ya, asli nih. Jakarta. Parah lo Tika nih, Tika juga nih, salah juga nih. Niatnya mau bohong-bohongan jadi ketahuan. Maksudnya gimana? Di Malang terus ke Jakarta? Kan asli Jakarta, tinggal di Malang. Ikut gitu, suami. Bukan asli Malang, tinggal Jakarta tapi asli Jakarta tinggal di Malang. Iya. Emang nih Tika, bukan Mbak Tika nih, Tika yang itu tuh ya. Sama-sama Tika nih namanya nih gitu kan. Oke. Sebelumnya makasih banyak nih Mbak Tika udah meluangkan waktunya datang ke studio kami dan nantinya akan memberikan pengalaman mistisnya ya Mbak ya, yang serem-seremnya gitu kan. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Mbak Tika ini teman-teman semua bisa diambil pelajarannya dan teman-teman semua bisa diambil sisi baiknya gitu ya Mbak ya. Iya. Oke Mbak, kalau boleh tahu pada video kali ini Mbak Tika pengen ceritain kejadiannya saat di mana sih Mbak? Apa di Malang atau di Jakarta nih? Kejadiannya sih nggak di Malang, nggak di Jakarta juga, tapi di satu daerah di Jawa Barat. Satu daerah Jawa Barat. Oh banyak Jawa Barat. Luas. Luas. Cirebon, Bogor. Pokoknya di Jawa Barat gitu kan. Oke. Itu Mbak Tika masih inget gak kira-kira kejadian tahun berapa itu Mbak? Kejadiannya tuh di 2014, antara 2014 sampai 2015. Oh 2014 sampai 2015. Maksudnya kejadian itunya tuh ya. Oke. Dan kalau boleh tahu lagi nih Mbak, intinya ngalamin kejadian apa sih Mbak di daerah Jawa Barat rentan waktu 2014 sampai 2015 itu gitu? Jadi saya tuh diajak ritual. Ritual mungkin awalnya hanya untuk bantu teman, ternyata saya diarahkan untuk pesugihan. Wah, ritual pesugihan dong berarti? Iya, tapi nggak tahu saya. Jadi awalnya pertamanya nggak tahu nih. Singkatnya ritual biasa. Ya berdoa-doa biasa lah gitu. Tapi kelamaan ternyata kok tahu menuju gitu ke sana. Wow. Ya dari ritual-ritualnya saya harus potong kambing, sediakan tumbal dan segala macam. Oke, ini pesugihan mungkin di Indonesia ini merajalela. Merajalela. Coba yang orang-orang korupsi mendingan pesugihan aja deh. Iya, gitu betul. ya. Jangan makan uang-uang negara gitu. Mendingan ikut pesugihan aja nih, silakan tumbalnya mau keluarga mau apa kayak gitu kan. Jangan korupsi dah, kasihan KPK gitu kan. Oke, mungkin tahan dulu kali ya Mbak, cerita ini Mbak ya. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sika.
itu tuh di akhir 2014 saya kan ada temen nih, tapi hanya teman-teman biasa gitu. Tapi dia tuh curhat, punya masalah rumah tangga gitu. Jadi dia ceritanya sih ada indikasi kalau dia tuh dipelet nih sama awalnya. Oke. Gitu. Tapi kan saya pikir dia sudah sadar nih kalau dia dipelet. Jadi kita cari jalan pakai lawyer nih. Pakai lawyer segala macam. Tapi ternyata karena dia bekerja di salah satu instansi pemerintah, jadi agak susah nih. Agak susah. Terus akhirnya kita gimana nih, pakai lawyer ini nggak mempan, karena kan persetujuan atasan ya, dan atasan itu kan nggak mau anak buahnya bercerai. Akhirnya kenapa dia bilang nggak bisa nih kalau pakai lawyer, gimana kalau kita pakai cara instan, dengan cara kita cari dukun yuk gitu kan, cari dukun. Terus kan kita mau cari dukun di mana, kenal dunia itu aja enggak gitu. Akhirnya tapi saya juga penasaran nih kenapa dia bisa bilang kalau dia dipelet gitu ya. Ternyata katanya ada hal-hal yang menurut dia ganjil. Mohon maaf ya Mas Umang. Jadi si istrinya ini mau berhubungan badan ketika dia sedang haid. Tapi ketika di luar itu nggak mau gitu kan. Jadi kan dia merasa awal-awal sih, oh ya udahlah pengantin baru mungkin ya. Jadi nggak masalah gitu ya. Tapi kesini-sini tuh sudah setahun 2 tahun selalu kejadiannya itu. Gitu kan. Nah dia tuh lama-lama tuh kayak makin aneh, dan dia tuh kayak nggak bisa bantah sama sekali. Jadi waktu ketemu hal-hal yang negatif di tas-tas istrinya, seperti kayak minyak atau apa yang berhubungan sama mistis, dia tanya nih, ini apa gitu ya. Ya istrinya cuma bilang nggak apa-apa, itu kan saya buat kerjaan saya gitu alasannya. Saya juga nggak tahu nih kerjaan istrinya apa. Dia nggak jelasin. Akhirnya udah deh nggak bisa nih kayak gini terus gitu kan. Yuk kita cari orang pintar deh. Ini saya punya duit sekitar 30 juta. Jadi nih saya ada duit nih 30 juta. Kita santet yuk gitu kan. Kan kata-kata santet tuh gimana gitu kan. Terus akhirnya nggak deh, nggak ikut-ikutan kalau gitu kan. Terus dia bilang berarti nggak bisa dong bantuin gue gitu ya. Udah gue cari dukun santet sendiri deh. Karena kita tuh ngerasa kita ini udah deket gitu ya, maksudnya temen curhat-curhatan gitu. Akhirnya saya ngobrol nih sama teman-teman gimana nih anaknya. Akhirnya dia punya saudara nih, masih di daerah Jawa Barat juga. Dia punya saudara yang katanya orang pinter. Akhirnya kita ke sana nih. Tapi teman saya yang ini nggak ikut. Jadi sama kita kan bertiga. Jadi saya hanya teman saya yang satu, yang satunya lagi. Anggap aja lah namanya Mira ya. Nah saya sama Mira nih ke saudaranya. Kita sih nggak cerita nih karena kita pengen tahu nih, ini beneran orang pintar apa enggak gitu kan. Biasanya kan di mindset saya ya, kalau orang pintar itu kita nggak perlu cerita. Dia pasti kita sebut nama aja sudah tahu tujuan kita apa ya gitu ya. Akhirnya kita bilang nih, ini kita punya teman, anggap aja namanya Edi. Ini kita punya teman. Edi ini mau cerai sama istrinya tapi susah. Dia beranggapan kalau dia dipelet dan segala macam. Dia ngotot mau disantet. Gimana nih solusinya? Gitu kan. Wah kalau disantet mah berat. Tapi ada sih gitu. Aman. Pokoknya ada di guru saya, dia bilang kan. Ada guru saya. Dan dia tuh kenapa kita mau? Karena dia tahu si orang pintar ini ngasih tahu kita kalau si istrinya Edi itu dengan bekal foto ya. Foto si istrinya Edi nih seperti ini. Mohon maaf saya nggak bisa sebutin profesinya dia. Terus ya udah akhirnya terus kita beneran nyantet nih gitu kan? Enggak, pokoknya nanti tenang aja deh, di sana pasti dia tuh bakalan berubah pikiran kayak gitu kan. Ya udah oke, deal, kita cari hari sewa mobil dan segala macam. Kita bawa uang cash tuh waktu itu Mas, 30 juta. Oke, kita bawa cash dan itu kita tunjukin. Nih kita siapin 30 juta nih.
gitu, karena katanya kan nyantet itu butuh dana biaya, juga, biaya gitu kan. Akhirnya kita berangkatlah dari Jawa Barat ke Jawa Barat nih. Tapi Jawa Barat beda. ke Jawa Barat. Berarti kota A ke kota B gitu Ya, ya. Jawa Barat ke Jawa Barat. Dari kota A ke kota B gitu ya. Kita berangkat itu sekitar saya harinya lupa, tapi kita berangkat tuh habis zuhur. Kita berangkat itu berenam. Jadi saya, Edi, Mira, supir, si orang pintar itu, sama satu lagi suaminya. Kita berangkat perjalanan tuh kira-kira sekitar 5 jam. 5 jam tuh memang lewatnya sih kayak daerahnya kan pelosok ya. Jadi kita lewat kayak gunung apa yang akhirnya kita tuh nyampe di kayak perkebunan, PTPN mungkin ya. Tapi jalanannya bagus. Tapi di antara PTPN itu nggak ada rumah, nggak ada perkampungan dan segala macam. Kita nyampe sana tuh sekitar habis maghrib. Jadi perkampungan itu ternyata ada di tengah-tengah PTPN. Jadi nggak besar sih, perkampungannya nggak besar. Terus kita datanglah ke rumah si kuncennya. Dan itu paling mewah lah di situ. Paling mewah? Untuk ukuran desa ya. Oke. Gitu. Jadi ya kalau saya sih pikirnya ya udahlah wajar, namanya juga kuncen kan. Iya. Pasti dapat biaya dana banyak dana gitu kan. Terus kita ngobrol-ngobrol, kita sampai niat nih, kita mau gimana caranya, soalnya dicerai nggak mau, jadi kita mau bikin dia sakit aja deh gitu, atau gimana nggak usah sampai mati gitu. Intinya kalau dia nggak bisa melaksanakan tugas sebagai istri, saya bisa cerai. Tuh ngobrol-ngobrol, kita nggak ada dikasih syarat apa-apa tuh. Jadi oh ya berarti ini orang pintarnya oke lah ya, nggak minta syarat apa-apa. Memang sudah saya tuh waktu itu zamannya BBM ya. Oh iya. Jadi di BBM nih sama si dukun yang bawa saya nih ya, orang dukun pintar. punya HP. Iya. Zamannya dia sudah punya Android, BBM. saya punya BB. 2015, 2014 itu kan sudah ada Android BBM. ya. Terus akhirnya dia bilang, udah tenang aja. Saya juga khawatir juga ya kalau misalnya sampai dia jadi nyantet kan saya kena dosanya juga dong. Dan mitosnya kan kalau misalnya targetnya kena, nanti kita nih yang nyusul gitu kan. Terus saya deg-degan juga nih kalau sampai mau gitu. Ternyata saya sambil di BBM, tenang aja, nanti dia akan berubah pikiran kok gitu. Ternyata benar. Jadi tapi bukan di saat di rumah itu ya. Akhirnya kita nunggu jam 12 malam ya, karena kita akan ritual di satu tempat. Untuk ke tempat itu kita harus naik ojek, karena memang agak jauh, sekitar kalau jalan kaki bisa, tapi 1 jam dari rumah si kuncen kalau jalan kaki. Jauh itu. Tapi akhirnya kalau naik ojek kita butuh berarti 6 ojek kan. Ya. Berarti 7 sama kuncennya. Kita tuh satu ojek di 2014 itu 50.000. 50 kali 6. Bolak-balik. Itu. Okay. Tapi saya nggak dikasih tahu itu tempat apa. Cuman beliau bilangnya ini petilasan ya. Petilasan Prabu yang di Jawa Barat. Gitu. Ya udah, nanti kita di briefing nih kasarnya. Jadi nanti sampai sana kita berdoa ya. Si masnya berdoa, Mas Edi ini berdoa maunya apa, nanti kita bantu, kita pimpin doa gitu. Oke lah, bener nih berarti gitu kan. Dan kita masuk ke sana, tiba-tiba kita tuh masuk ke dalam hutan. Nah sebelum itu mohon maaf, sebelum masuk ke hutan nih kan nggak dikasih tahu kita tempatnya apa. Tapi si kuncennya bilang, nanti kalau ketemu harimau jangan takut ya. Bayangin kan, kita nggak bayanginnya itu harimau beneran dong. Misalnya kita ketemu dia, apa kabar kan? Iya, jadi saya tuh, aduh kenapa harus begini ya gitu. Berarti ini masuk ke hutan. Terus cuman dia bilang nggak usah takut, pokoknya kalau ketemu anggap aja nggak lihat. Gitu. Itu hanya sebagai perkenalan aja. Itu penunggunya situ. Akhirnya kita tenang lah ya. Kita berangkat antara jam 10 setengah 11 karena kita harus persiapan di sana katanya.
Jadi kita tuh nggak bawa apa-apa, tapi boleh bawa HP gitu. Kita nggak bawa apa-apa, kita naik ojek ke sana. Itu di tengah jalan memang kita tuh lihat sosok harimau, dan yang lihat bukan saya aja. Semua. Jadi itu taunya pas kita udah sampai sana ya. Jadi pas pertama itu kita kayak jadi itu kan hutan, itu masuk ke hutan itu kayak ada semak-semak, dan itu kita nggak boleh potong. Jadi terabas aja. Dan itu tuh pas kita lewat tuh kayak ada bulu, anggap aja lah ekor ya, itu nyabet kaki. Kan kita naik motor ya, jadi dia tuh kayak nyabet kaki, bulunya berasa itu. Gitu berasa. Ya? Saya pikir saya doang nih gitu. Terus akhirnya si tukang ojeknya mungkin tahu nih saya kayak agak gimana gitu ya, cuman karena nggak boleh pikir macam-macam, jadi si tukang ojeknya, "Teh, jangan nengok ke belakang ya," gitu. Udah fokus aja ke depan. Dan anehnya kita nggak boleh baca doa, kan namanya di dalam ya baca-baca sholawat atau apa. Iya. Udah teh, pokoknya intinya teteh fokus ke depan. Dan kita sampai sekitar perjalanan hari pertama itu nggak ada masalah apa-apa, hanya ketemu harimau itu. Kita nyampe perjalanan tuh dari rumah Kuncen ke depan hutan itu setengah jam. Dari bibir hutan ke dalam itu 15 menit. Memang sudah kayak ada jalan motor gitu. Akhirnya kita ketemu satu gua, dan itu memang hutannya itu yang bener-bener hutan belantara, yang mungkin kalau siang aja matahari nggak bisa masuk. Saking rimbunnya dan pohon-pohon besar. Itu akhirnya kita ketemu satu batu besar, terus kayak ada suara ombak tapi nggak besar. Maksudnya nggak kedengeran banget, tapi ada, saya tahu di sekitar situ ada laut berarti. Itu ada satu gua besar, tapi kayaknya sudah disekat-sekat. Kecuali gua yang sebelah kanan yang paling besar itu nggak ada pintunya. Tapi gua yang berjejer ini ada pintunya. Dan itu digembok. Jadi yang megang itu kan kuncennya. Nah di gua pertama itu kita bisa masuk bertujuh sama kuncen. Itu bisa masuk. Kita berdoa normal biasa gitu-gitu. Terus dia ngomong nih, lagi-lagi teman saya yang Edi ini ngomong. Walaupun dia sudah berubah pikiran nih, kan ditanya lagi nih, masih mau nyantet istrinya gitu kan? Enggak deh, A, kita manggilnya AA ya. Enggak deh A, saya ini aja, yang penting bisa cerai aja deh, gitu kan? Berapa biayanya saya tanggung, gitu kan? Akhirnya ya udah berdoa. Kita berdoa dipimpin sama si AA ini. Biasa berdoa menurut agama kita ya. Oke, masih normal. Akhirnya kita pulang nih. Pulang itu sekitar sampai rumah si A-nya jam 12:30 malam, jam 1 lah. Dari situ kita ngomong-ngomong lagi nih. Terus ini kelanjutannya gimana? Progresnya nanti gimana? Jadi hari kedua kita suruh balik lagi nih. Tapi yang disuruh balik tuh hanya saya. Sedangkan kan, tapi saya nggak pernah berpikir aneh-aneh ya. Cuman saya pikir ya udahlah, kan bantu teman. Mungkin karena di situ posisinya saya paling tertua mungkin. Terus mungkin dianggapnya saya paling serius nih berdoanya. Jadi ya udah, saya disuruh balik tanpa bawa apa-apa juga sih. Itu di hari tertentu, di waktu tertentu, di hitungan Jawa tertentu juga. Oke, kita balik lagi dari kota A ke kota B. Dan itu di waktu yang sama. Pokoknya sampai sana itu harus habis maghrib. Karena malam, ya? Karena kita ritualnya itu pasti di jam 12 malam. Gitu. Jadi ya udah, kita balik lagi di hari kedua itu kita udah nggak ketemu nih sama si sosok ini. Yang harimau. Nggak ketemu. Tapi di tengah perjalanan itu saya ketemu satu gubuk. Yang hari pertama saya nggak temu. Tapi karena kita fokus ke itu, jadi kita nggak ngeh. Tapi pas hari kedua saya ketemu satu gubuk yang ada lampunya sih, bohlam zaman dulu ya. Itu ada kakek-kakek dengan ciri khasnya. Kakek-kakek itu pakai singlet putih sama celana pendek putih. Itu sambil ngerokok. Kan kita kalau ketemu orang pasti permisi ya. Gitu ya. Udah, saya permisi. Dan dia nggak sautin sih, hanya ngeliat aja gitu. Nah,
jauh setelah 200 meter, 300 meter dari situ, saya ketemu anak-anak nih. Anak kecil, 2, laki-laki, mungkin usia 8 atau 10 tahun. Tapi kalau itu sih saya ada pikiran, nih anak ngapain di tengah hutan? Tapi karena si AA-nya sama si tukang ojek ini bilang udah biasa teh. Kalau di kampung kan anak-anak main di itu biasa nih gitu ya. Udah saya nggak pikir aneh-aneh, masuklah saya ke Gua lagi. Tapi guanya ini beda, bukan di tempat yang kita rame-rame itu, tapi masih dalam satu lingkungan situ ya. Sebelahan itu. Jadi pertamanya saya disuruh, di situ kan ada mata air ya. Batu besar itu ada mata air. Saya disuruh kalau mau buang air kecil atau mau cuci muka silakan. Soalnya nanti kalau sudah di dalam, kalau kamu kebelet buang air kecil, gagal dan harus diulangi lagi dari awal. Itu karena saya juga nggak mau gitu kan. Akhirnya sudah saya cuci muka dan segala macam, masuklah di dalam gua kecil itu. Dan itu hari pertama saya disuruh berdoa di dalam situ. Berdoa, terserah berdoanya gimana. Mungkin ngetes nyali saya mungkin ya. Jadi suruh berdoa di situ sendirian. Dengan ruangan yang cuman cukup, mungkin kalau berdua pun nempel-nempel. Dan itu tuh posisinya goa itu tuh kan melengkung gini ya mas, dan nggak rata, batu-batu segala macam. Di depan ini kayak ada tempat sesaji tapi kecil, dan itu ada lantainya itu ya lantai batu tanah yang sudah diuruk gitu. Kebayang sih, kebayang. Jadi akhirnya saya duduk suruh sila di situ, saya suruh berdoa. Itu saking takutnya, padahal gelap sih sebenarnya. Gelap, cuman ada cahaya dupa. Saya dikasih dupa 3. Jadi cahaya itu dari dupa, dan herannya tuh dupa itu kayak lama banget matinya. Jadi dia ngomong, nanti kalau dupanya sudah habis, saya jemput, kata si A-nya gitu ya. Berarti tandanya kita diizinin ritual yang lain nih untuk selanjutnya. Tuh. Itu baru perasaan saya sih sudah berjam-jam ya. Tapi ternyata itu tuh baru sekitar 10 menit. Tapi perasaan saya sudah berjam-jam. Jadi itu tiba-tiba di menit keberapa itu tuh kayak ada yang datang. Kayak apa sih, bara yang dibakar itu ketek-ketek. Jadi kayak ada sesuatu yang di goa itu, kayak Spiderman mungkin ya, nempel di tembok. Jadi kan batu itu kan runtuh, jadi kretek gitu kan. Terus saya merem, otomatis merem, karena perasaan saya nih ada yang datang gitu. Dan itu nggak mungkin manusia, karena goanya itu kan nggak mungkin si AA-nya juga, karena datangnya itu dari. Jadi ini saya. Ini mentok dinding goa, ini dinding goa semua. Ini baru pintu. Pintunya pun cuman kalau kita masuk sendiri itu bisanya miring. Nggak bisa. Kecilnya ya pintunya, oke. Jadi kalaupun kita panik lari, nggak akan bisa otomatis keluar. Dan itu ditutup pintunya sama si AA. Walau alam dikunci dari luar apa enggak gitu kan. Tiba-tiba tuh saya kayak panik gitu, sesak nafas. Karena saya kebayang antara saya penasaran wujudnya apa sama saya takut. Jadi saya tuh kayak ngintip, karena ada dupanya tuh bener-bener yang lama banget kebakar. Kalau dupa kan cepet ya biasanya, karena dupa yang cuman kecil doang, bukan dupa yang besar. Itu tuh wujudnya tuh kayak, tahu jerangkong gak sih? Seperti itu, tapi lebih kayak merah, darah-darah gitu. Dan ini nih mukanya tuh kayak daging kelupas. Jadi kayak daging kesayat-sayat gimana sih? Tapi kayak wujudnya jerangkong gitu, dibilang tengkorak nggak juga. Jadi itu kayak kepalanya menghadap ke saya, kayak mau ke saya gitu, terus ngerayap di dinding. Jadi itu bener-bener yang serpian-serpian batu tempat dia ngerayap itu jatuh semua. Karena mungkin kan dia ngerayap ya. Gitu. Akhirnya saya kan nggak kuat ya. Tapi ngomong nih nggak bisa, nggak tahu kenapa. Akhirnya dalam hati saya, aduh, tolongin dong, tolongin. Akhirnya datang si A-nya. Datang si A-nya, terus, aduh teh,
si tetehnya kuat nggak nih kalau mau lanjut. Kita masih punya hari ketiga gitu kan. Terus karena dipengaruhi sama si orang pintar itu, ya harus dong karena kan demi temennya gini gitu. Pokoknya kan sudah setengah jalan. Sayang juga nih kalau diputus, sudah jauh-jauh, sudah ngorbanin waktu, biaya dan segala macam. Akhirnya saya pikir ya juga sih, bener gitu kan. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita pulang nih. Di tengah jalan itu, mungkin karena saking saya fokusnya nih, jadi saya nggak ngeh kalau gubuk itu sudah nggak ada di situ. Yang ada kakek-kakek itu. Tapi memang sama si tukang ojeknya lagi-lagi dikasih tahu, teh jangan nengok ke belakang ya. Tapi kan saya penasaran nih. Saya orangnya penasaran. Jadi saya agak ngelirik ke belakang, itu diikutin ternyata sama si. Tapi dia wujudnya sudah membesar. Nggak tahu kenapa gitu ya. Waktu dia merayap itu wujudnya masih kayak jerangkong kecil gitu ya. Saking saya takutnya, itu saya nggak ngeh kalau di situ sudah nggak ada gubuk. Tapi kita nggak bahas itu ke si. Tapi si tukang ojeknya nih ngerti nih kalau saya tuh kayak ada sesuatu gitu kan. Teh, udah jangan nengok ke belakang. Si tetehnya nengok ke belakang sih gitu. Akhirnya udah sampai di rumah si kuncennya. Saya disuruh mandi dan segala macam. Alasannya supaya buang yang sudah ikut dari hutan. Tuh akhirnya saya ditanya lagi nih, ini mau lanjut nggak teh? Gitu kan. Tapi nanti kalau lanjut lebih berat lagi, bilangnya kayak gitu ke saya. Lebih berat lagi kalau misalnya lanjut, kita harus sediain media. Karena ini sudah 80%. Kalau sudah ada medianya, insya Allah pasti berhasil. Karena saya pikir kan nggak masalah lah gitu ya, tinggal 20%. Dan hari kedua itu kan kita rame-rame lagi. Hari ketiga itu kita rame-rame lagi. Tapi lagi-lagi hanya saya yang disuruh masuk ke dalam. Jadi kita dikasih tahu nih, nanti balik lagi ke hitungan hari Jawa, jam dan hari waktu. Saya harus sediain sarana. Tapi harus ada sarana nih, teteh sanggup nggak? Nanti biayanya agak besar nih, karena anggap aja lah dia bilangnya bau reksonya situ minta makanan atau dia bilang minta tukeran itu. Jadi kalau kita sudah kasih makanan ke dia, dia akan mau apa yang kita mau. Dia akan kasih apa yang dia mau. Apa aja yang dibawa itu? Jadi yang dibawa itu kambing, tapi harus laki-laki. Oh, jantan. Jantan. Karena yang punya hajat teman saya Edi itu. Yo, oke, sesuai kelamin berarti ya. Tapi dari situ kan saya mikir ya, kenapa harus saya? Kan yang punya mas, lagi-lagi saya mikir gitu ya. Lagi-lagi setiap saya disuruh datang, saya tuh selalu berpikir kayak gitu. Tapi saya nggak bisa nolak. Lagi-lagi saya bilang, ya udah deh, nggak apa-apa gitu. Suruh bawa kambing, jantan di usia yang tertentu, nggak boleh kambing muda. Kalau perlu yang kambing sudah ada tanduknya. Udah tua lah ya. Iya. Oke. Itu terus apel gin. Apel gin itu harganya waktu itu saya beli 15 juta. Itu 15 juta, nggak boleh yang. Jadi ada hitungannya. Harus yang daun 9 ya teh. Karena ada daun 3, daun 9, daun 15. Jadi kalau daun 3 itu hanya 5 juta. Alasannya harganya menentukan hasil. Jadi kita ambil yang paling mahal. Dan karena mungkin ya beliau tahu kita ada biaya nih. Jadi udah paling mahal aja. Kita juga mikirnya ya udahlah orang yang biayain temen ini gitu kan. Akhirnya kita beli kambing. Kambing itu sekitar 4 jutaan kita diambil. Pasti segitu kalau ini tua ya. 4 jutaan. Apel gin 15 juta. Apel gin 15 juta. Dupa murah lah ya, 20 ribuan gitu. Terus ayam jago. Ayam jago agak lumayan juga, walaupun nggak jutaan ya. Nggak, ayam jago kita beli 300 ribuan. Dan itu yang harus sudah keluar taji. Oh. Gitu. Jadi kita bawa 3 itu sama suruh sediain uang 100 ribuan tapi nggak boleh yang lecek. Berapa lembar tuh?
Kalau berapa lembarnya sih terserah kita. Pokoknya ada di dompet 3 ya udah 3, ada di dompet 2 ya udah 2. Tapi nggak boleh lecek. Nggak boleh lecek, harus yang masih baru. Kita sih nggak mikir apa-apa ya. Pikirannya kan kita nggak pernah nyemplung di dunia mistis. Jadi ya udah memang jin itu butuh makan mungkin. Jadi nggak masalah. Akhirnya kita hari ketiga dikasih wirid nih. Wiridnya sih pendek ya. Kita disuruh apalin dulu nih sebelum ke sana. Tapi sebelum itu si A-nya tuh bakar kayak rajah ya. Rajah dibakar, kita nih dimandiin. Terutama saya nih dimandiin. Kita dimandiin, didoain segala macam, hampir 1 jam, kelar sekitar jam 12 malam, jam 1, karena kita ditarget ritual itu dari jam 1 malam sampai sebelum subuh. Tapi kan kita nggak tahu ya, karena patokannya azan itu jam berapa. Azan kan beda-beda waktu ya mas. Tuh, akhirnya ya udah kita targetin waktunya sampai jam 4 subuh. Jadi jam 4 subuh tuh harus sudah kelar. Akhirnya kita datang rame-rame, dia nunggu di depan gua, saya masuk ke gua, berdoa dulu nih. Kita berdoa lagi, balik lagi kayak pertama, berdoa dulu bilangnya untuk keselamatan kita semua. Karena ini final. Jadi nanti akan ada sesuatu tapi yang menguntungkan, bilangnya seperti itu. Ya udah kita berdoa rame-rame. Terus saya ditawarin nih, ini kan selain kambing ada satu lagi nih yang harus dikorbanin. Kaget dong saya di situ kan. Terus siapa? Musuh. Herannya harusnya istrinya dong. Kan karena musuhnya istrinya kan. Tapi dia enggak, mintanya dari musuhnya saya. Kan lucu ya. Tapi dia bilang, saya diyakinin lagi nih. Nggak apa-apa kalau mau bantu orang totalitas gitu. Tapi kan nggak mungkin, saya nggak bawa fotonya dan segala macam. Enggak, di HP ada deh gitu. Nah ya itu tadi kenapa saya balik lagi percaya. Dia tahu kalau di HP saya tuh ada foto-foto yang memang ada satu orang yang saya nggak suka. Udah nggak apa-apa, ditunjukin aja fotonya sama namanya. Jadi saya lagi-lagi ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Mungkin ini jalannya lewat saya. Jadi balik lagi saya ini diangkat-angkat lah sebagai nanti pahlawan. Akhirnya saya tunjukin fotonya. Ini orangnya kamu benci kan? Kamu ikhlas nggak kalau misalnya orang ini dikasihkan ke ini? Ya terserah aja, saya kan nggak ngerti. Tapi saya tanya nih, nanti prosesnya gimana? Ya paling dia sakit-sakitan. Nanti tunggu kabar aja. Gitu. Ya udah oke lah. Akhirnya saya ditawarin. Ini dia bawa golok, kambingnya ada, memang ada kambingnya. Dia bawa golok, terus berani nggak motong sendiri kambing? Ya kalau cuman sekedar motong tapi nggak sampai gimana ya, insya Allah berani, saya bilang gitu. Tapi agak gemeter juga kan. Tapi yang bikin saya gentar, dia bilang, tapi beneran berani ya, soalnya nanti ketika gorok lehernya, yang kambing ini akan berubah jadi si orang yang saya benci. Ditumbalkan. Gitu. Jadi nanti yang kamu gorok bukan kambing, tapi si orang itu. Kuat nggak? Nggak mau saya kalau udah kayak gitu, nggak mau. Tapi bisa kok diwakilin, gitu. Diwakilin bisa kok. Ya udah, akhirnya saya milih diwakilin. Tapi kalau motong ayam harus sendiri ya. Oke, kalau motong ayam kan nggak ada masalah gitu. Akhirnya saya motong. Nah, yang bikin saya aneh lagi itu saya motong ayam, darahnya harus diolesin ke. Tapi setelah itu saya ambil wudhu. Kan rancu ya. Olesinnya ke mana? Ke mata. Ini ke alis. Alis. Oh. Alasannya biar ketemu sosok kamu nggak takut. Gitu. Akhirnya ya udah selesai di situ, alis diolesin darah dan segala macam. Saya masuklah ke ruangan itu. Terus si A-nya ngomong, kita di situ ritual dulu nih sama si A-nya. Si A-nya bilang, teh ini duit
dibakar ya. Duit 100 ribuan dibakar. Kita bakar dupa dulu. Di situ disediain air aqua sama si AA-nya. Teh, ini wiridnya. Tapi sebelum wirid kita ritual dulu ya. Ini duit saya bakar 2 lembar. Duit dibakar, saya baca-bacain dulu. Nanti abunya itu saya taruh di gelas air putih itu, kita minum. Menurut aja saya kan nggak ngerti ya. Jadi 100 ribuan 2 lembar dibakar, terus taruh di air masing-masing satu, si A-nya minum 1, saya minum 1. Terus yang sisanya duit lembaran itu mungkin ada 3 atau 4 lembar, itu disebar di depan kayak meja batu, ada dupa, ada apel jin, ada darah ayam di situ. Saya mau nggak mau kan minum ya. Tapi saya sudah nyambung nih, kayaknya nih ritualnya bukan buat temen saya nih, karena nggak nyambung sama sekali. Tapi kan sudah kadung ya di dalam, sudahlah kita jalanin. Walaupun nih kayak pengen kabur gitu, udah deh gitu. Tapi mau gimana lagi di tengah hutan. Terus kan kita juga nggak tahu kalau seandainya kita marah di situ atau berontak di situ, sedangkan di situ sudah orang-orang mereka semua. Kita nih cewek, orang pinternya cewek, saya cewek, yang laki-laki kan cuman temen saya Edi itu doang. Bisa apa kalau sudah tukang ojeknya ada ber-7, ber-8. Akhirnya ya udah pasrah saya. Akhirnya teh, nanti kalau ada apa-apa si tetehnya kayak kemarin ya, dalam hati panggil saya. Tuh kan. Terus nanti kalau ada yang datang jangan takut ya gitu. Memang suaranya tuh kayak toa masjid di telinga. Gak usah takut. Teteh minta aja apa yang teteh mau. Tapi teteh tunjukin ini duit yang 100 ribu. Pokoknya teteh minta sebanyak-banyaknya. Dari situ saya sudah, saya dipakai buat ini nih gitu. Tapi ya udah, saya pikir waktu itu ya udahlah, nggak apa-apa. Nggak berpikir untuk gagalin, nggak berpikir apa, ya udah. Tiba-tiba si AA-nya ya udah, teh saya tinggal, saya ada di gua sebelah. Jadi sama guanya kecil juga. Si AA-nya bilang, teh baca mantranya jangan kebolak-balik ya, santai aja. Terus nanti pokoknya jam 3 pagi atau jam 4 kita sudah selesai. Itu kan dimulai dari jam 1 malam. Kayaknya cepet lah, cuma 2 jam aja ini kan. Ya udah, terus mantranya tuh pendek sekali gitu. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin karena takut, deg-degan, pokoknya campur aduk lah. Itu saya baca mantranya terbalik-balik. Kadang lupa, kadang ngeblank. Sedangkan si A-nya ngomong harus dalam hitungan sekian awalnya. Setelah itu bolehlah sambil nunggu waktu diwirid-wirid lagi. Tiba-tiba datang lagi yang wujudnya beda lagi dari yang pertama. Itu lebih besar lagi. Sama, kretek gitu, tapi kayak lebih banyak. Jadi kayak dari sini datang, dari sana. Karena kan saya wirid. Terus terbalik-balik. Menurut saya memang terbalik-balik karena saya gemeteran, sudah ngeblank. Seharusnya di saat yang normal itu gampang banget wiridnya. Tapi di situasi itu saya nggak bisa sama sekali. Jadi akhirnya datang dari sana, dari sini. Saya cuma lihat satu wujud yang dia itu besar, wujudnya besar. Terus kayak matanya merah, kayak gitu-gitu. Terus kayak kanan kiri saya itu ada sesuatu. Ada orang yang memang di kanan kiri saya, tapi saya nggak lihat siapa. Nggak berani lihat juga, nggak berani buka mata. Tapi saya tahu di sekitar saya itu ada orang. Dan nggak mungkin teman-teman saya. Karena goa itu hanya cukup untuk 2 orang. Dan yang saya rasain itu lebih dari 3. Termasuk yang di dinding. Saya tuh sudah pasrah di situ, kan sudah pasrah. Akhirnya tiba-tiba saya ada yang ngepret. Barengan sama kayak mau ombak besar, bunyi ombak besar gitu ya, saut-sautan. Terus tiba-tiba saya ada yang ngepret selendang, itu jelas banget selendang. Akhirnya saya dalam hati, tolongin, datang si A-nya, buka pintu, bawa senter karena memang gelap. Ternyata begitu si A-nya lihat jam,
Saya baru 15 menit di situ. Tapi perasaan saya itu sudah berjam-jam. Lihat, wah si tetehnya gagal. Baru 15 menit teh. Kenapa si tetehnya manggil saya? Saya ceritain di situ. Saya dikepret pakai selendang. Gitu kan. Terus kata si A-nya, untung teteh nggak dibanting. Saya dikepret masih bilang untung si tetehnya nggak dibanting. Di situ aja saya sudah kayak apa ya, ini nih kayak nyawa tuh sudah saking saya takutnya. Si tetehnya tuh nggak bisa ritual kayak gini-gini gitu kan. Loh kan saya disuruh tapi kita nggak bahas di situ. Akhirnya si A-nya ngomong gini, ini mau dilanjut atau enggak teh gitu. Terus kalau dilanjut gimana, kalau enggak gimana kalau dilanjut berarti siapa yang ada di rumah yang paling disayang dan paling kecil umurnya itu yang diambil, atau si tetehnya sendiri. Saya pilihannya kan nggak mungkin saya juga, tapi nggak mungkin ponakan saya juga iya. Gitu kan. Kalau gagal gimana? Kalau saya gagalin, ya nanti ada resikonya sendiri juga. Tapi dia nggak bilang apa. Tapi nggak nyawa kan, saya bilang gitu. Enggak sih teh. Tapi nanti akan mempengaruhi hidupnya teteh juga, gitu. Apa-apalah, saya bilang enggak deh, kita putus sampai di sini. Ya udah, kita pulang tanpa ngomong apa-apa, jangan bahas apa-apa, tidak boleh nengok ke belakang, tidak boleh baca-baca doa. Intinya teteh ikut arahan si tukang ojek. Oke, saya pulang lah. Jadi itu yang benar-benar kita nggak boleh nyalain senter dan segala macam. Pokoknya jalan ngikutin tukang ojek. Tukang ojek itu sudah tahu arahnya pulang tanpa senter segala macam. Dan itu nggak nyalain lampu motor. Gelap banget tuh. Bener-bener gelap banget. Tapi anehnya kita ketemu lagi gubuk yang kemarin ketemu. Sebelum ketemu gubuk nih ya, itu kan dari goa ini nanjak ke atas. Ini tuh ada jalan setapak. Kita ini papasan sama satu keluarga. Satu keluarga isinya tuh kayak bapak-bapak, mungkin usianya 30-an menurut saya. Istrinya juga lebih muda. Istrinya tuh di belakang. Si bapak-bapaknya ini gendong anak umur 2 tahun, gandeng anak umur 10 tahun. Di belakangnya lagi ada dua bapak-bapak nih, pakai jubah putih, pakai kayak sorban paling ya, gitu. Terus saya tanya nih sama si AA-nya, itu siapa? Udah teh, jangan dibahas. Nanti aja ngomongnya di rumah si AA, kan? Terus ya udah, lewat lagi. Sebelumnya tuh tukang ojeknya ngomong, teh nanti kalau ketemu lagi sama apapun atau sama siapapun jangan nyapa ya, gitu. Udah cuek aja, anggap aja nggak lihat. Benar dong, kita ketemu sama gubuk, si bapak-bapak itu dengan posisi yang sama, lagi ngerokok. Di situ saya udah mulai, ini rumah gubuknya ada bohlam. Ini kan tengah hutan, listriknya dari mana? Gitu kan. Tapi ya udahlah, jangan nengok ke belakang teh. Si A-nya nih tahu saya pasti bakalan nengok lagi karena penasaran kan. Teh jangan nengok ke belakang. Karena saya penasaran tuh sudah agak deket juga sih, sudah sekitar 2 kilo mau keluar hutan. Jadi saya pikir aman lah kalau saya nengok gitu. Saya nengok lagi, itu gubuknya nggak ada. Benar-benar yang udah gelap segala macam. Tuh teh berat gitu. Ternyata menurut si AA-nya motor yang saya tumpangin tuh berat. Berat banget. Beda dari awal yang pas berangkat. Keluar dari gua itu masih biasa aja. Begitu saya habis nengok ternyata berat kata dia. Itu sempet berhenti motornya karena nggak bisa lanjutin ngegas. Akhirnya nggak tahu apa ya, si A-nya ngelakson. Akhirnya kita jalan lagi. Terus udah kita duduk di situ di teras dan segala macam. Akhirnya si kuncennya masuk, entah ngapain, dia masuk kamar, entah ngapain. Saya ngobrol nih sama si tukang ojeknya. Aduh teh, padahal mah sebentar lagi. Gitu. Maksudnya gimana? Saya bilang gitu kan. Waktu itu saya juga masih
kepikiran sih kalau saya bakalan dibuat alas pesugihan. Tapi saya masih perlu kepastian nih benar apa enggak. Saya kan nggak mau suuzon ya. Padahal mah teh kalau si tetehnya nggak dikepret aja, teteh mah pulang bawa uang karung-karungan gitu. Itu biasanya kalau berhasil kita buat bangun jalan desa teh. Sebagian jalan desa, sebagian buat teteh. Oh berarti saya dipakein buat pesugihan. Loh kan emang niatnya gitu teh. Kan si teteh sendiri yang minta. Gitu kan. Oke saya masih, karena itu masih di kampung orang ya. Jadi saya masih tahan. Terus saya nanya lah. Itu yang tadi papasan sama kita bukan manusia kan saya bilang gitu kan. Iya teh. Itu yang anaknya itu, 2 itu tumbal dari orang tuanya. Jadi si orang tuanya ini punya hutang. Dia hanya tinggal baju di badan segala macam, dia lari ke hutan itu. Dia nggak punya bekal apa-apa. Untuk beli dupa aja dia nggak sanggup. Akhirnya menurut si AA tukang ojek ini, si ibu bapaknya itu berdoa di dalam gua yang lebih besar. Kan ada 4 gua, ada lagi 1 gua yang memang saya pernah lihat. Masuk ke situ sebentar, itu isinya kelelawar semua, penuh. Jadi kalau yang nggak punya biaya lah kasarnya, itu masuk ke gua itu minimal 3 hari. Dan itu dikasih, nanti dia keluar akan dikasih pilihan, mau ayam jantan atau ayam jago. Kalau ayam jago berarti anak laki-lakinya. Kalau ayam betina itu ibunya, ibu kandung. Jadi kodenya itu. Dan dia milih ayam jago. Di anaknya. Tiba-tiba dia pulang, anaknya tuh sudah sakit panas tinggi akhirnya. Tapi habis itu dia, tapi harus punya usaha katanya. Nah sudah akhirnya, bapak-bapak ini saya nggak tahu, dia nggak cerita siapa. Tapi yang jelas itu bukan manusia teh kalau itu. Jadi akhirnya si bapak-bapak ini anaknya diambilin terus setiap 6 tahun sekali. Kira dia putus asa. Akhirnya dia udah dia pasrah, nggak bisa ngambil tumbal dan segala macam. Akhirnya dia ikut meninggal dan dijadiin. Akhirnya setiap ada orang yang mau pesugihan, dia pasti muncul papasan sama kita. Gitu. Nah bapak-bapak yang sorban? Bukan, bapak-bapak yang digubuk. Oh yang gubuk, itu penunggu situ. Jadi kalau kita ketemu dia, berarti kita nih sudah fix akan diambil. Kan berarti saya ketemu berkali-kali kan. Yang di dalam pikiran saya tuh pasti ya saya diambil ini. Dalam pikiran saya. Akhirnya sudah akhirnya kita ngobrol lagi sama si AA. Panjang lebar, ternyata si AA-nya pun nggak tahu kalau saya dimanfaatin sama si orang pintar ini. Jadi orang pintar ini bilang ke si A-nya, saya mau pesugihan. Makanya si A-nya ya terlepas ini saling lempar kesalahan ya. Gitu. Jadi oh ya udah. Akhirnya lepas dari situ saya minta tolong. Jadi gini, saya minta ini diputus. Saya nggak mau ada urusannya apa-apa lagi di kemudian hari. Saya nggak mau juga ada apa-apa di hidup saya. Ya udah kita mandi sendiri sih. Jadi dikasih wirid lagi nih, saya disuruh sholat tobat dan segala macam. Oke lah bener banget gitu ya. Akhirnya aman sih, sebenarnya aman. Begitu pulang dari itu, karena kita nggak boleh lagi ngapa-ngapain ya, nggak boleh. Pokoknya ya udah pulang, nggak boleh mampir-mampir. Saya dikasih bekal 1 kayu, itu kayu khas sana. Jadi sudah habis itu saya dibekelin kayu. Katanya ini buat jagain teteh, sama nanti kalau teteh pergi-pergian teteh nggak akan nyasar. Pulang dari situ saya lihat ada nenek-nenek jalan di PTPN, kan kita lewat PTPN lagi. Saya pikir kan manusia ya. Saya bilang sama si orang pintarnya, teh itu dong kasihan tuh si nenek-nenek paling mau ke pasar. Saya mikirnya waktu itu ya normal-normal aja. Padahal sekitar situ nggak ada rumah, nggak ada apa juga gitu. Tapi si itu jangan-jangan udah biarin aja. Udah biasa nenek-nenek sini mah jalan kaki ke pasar. Karena jam 3 sudah
jam 3 pagi. Jangan nengok ke belakang. Lagi-lagi saya nggak boleh nengok ke belakang. Tapi ya itu tadi, saya kan larangan adalah perintah. Jadi saya nengok ke belakang. Larangan adalah perintah. Iya. Bagus juga sih. Iya. Jadi saya nengoklah ke belakang. Berkali-kali saya dilarang ke. Terus saya nengoklah ke belakang. Nggak ada nenek-nenek itu. Tapi di mobil itu ada yang nemplok. Kuntilanak. Dengan muka yang akhirnya dari situ saya sudah sampai di kota A, ngomel-ngomel nggak jelas lah, karena saya merasa kalau perkara uang ya udahlah, mungkin anggap aja saya nggak pernah beramal, jadi ditipu dan saya kurang ibadah. Itu aja sih. Jadi akhirnya dari situ ya sudah, saya tidak lagi mau berhubungan dengan hal-hal gitu, dukun dan segala macam. Oke, diminum dulu deh Mbak Tika, silakan kopinya. Ini bukan kopi tumbal. Bukan kopi pahit. Bukan kopi pahit juga. Oke. Tadi itu ya teman-teman semua pengalaman dari Mbak Tika nih. Tapi terlepas dari itu semua Mbak, ketika pulang ke rumah kan katanya nggak ada gangguan. Ya kan katanya udah diputus nih, entah itu perjanjian atau apalah, kita nggak tahu nih. Ada impact gak sih ke kehidupan sehari-hari setelah pulang dari ritual itu? Jadi saya lebih peka dengan hal-hal kayak gitu. Jadi pernah di satu hari nih suami, saya pindah ke Malang nih akhirnya di 2017. Itu pernah suatu hari tuh suami kerja nih, piket gitu ya. Maksudnya kerja malam. Saya ada sedikit urusan dan saya harus nyetir sendiri. Kebetulan perumahan saya tuh agak masuk ke dalam dan itu perumahan waktu 2017, dari satu gang itu rumah saya tuh cuman yang terisi satu deret itu cuman rumah saya doang. Oh, kebayang. Jadi satu gang itu cuma 5-6 rumah yang terisi. Itu jalannya kan nanjak. Jadi ini gerbang perumahan, ke arah rumah saya itu kanan kirinya pohon bambu, tapi sudah aspal, tapi masih kanan kirinya pohon bambu. Itu begitu nyetir, saya kan juga nggak terlalu mahir ya nyetir gitu. Itu kok berat banget ya, kayak setir sama gas itu kayak saya tuh harus ekstra gitu. Kebetulan matic kan, tapi kayak harus ekstra saya tuh. Terus saya iseng lah lihat spion tengah mobil. Itu ada yang duduk dong di belakang, macam-macam, pocong, kuntilanak, pokoknya segala macam deh. Ikut nimbrung kan dia. Jadi numpang. Mungkin. Selain kepeka terhadap hal-hal mistis, apa? Misalkan ada dapet teror atau mungkin yang katanya kan hampir mau jadikan tumbal, terus jatuh sakit atau gimana gitu? Jatuh sakit tuh enggak, tapi ini kuping nih kayak itu tuh ada pisau tuh, enak tuh kalau dipakai buat nusuk suami atau siram aja air panas kayak gitu. Jadi ada bisikan-bisikan. Tapi alhamdulillahnya tuh saya masih bisa. Bayangin sampai ke masjid aja, saya pernah saking saya mau gimana nih ya, saya tuh diem di masjid jam 12 malam. Diem di masjid, benar-benar di masjid, dan itu di masjid aja masih ada bisikan-bisikan yang... Tapi nggak yang gimana banget sih. Cuman yang kayak kalau ngelihat benda apa yang memicu gitu. Ada pikirannya, wah gue pakai buat suami nih. Wah, juga sih. Ini kalau dibuat ini gitu. Oke. Berarti emang alhamdulillah ini nggak nyampe kejadian itu ya. Nah, terus kemudian nih Mbak, kira-kira pelaku utamanya siapa yang menjerumuskan? Awalnya itu mau cerai gitu kan awalnya ya, terus kemudian beralih ke pesugihan nih gitu. Kira-kira siapa yang peloporin hal itu gitu? Orang pinternya. Kuncen apa orang pinternya? Orang pinternya. Iya, tapi terlepas dia ini ya. Tapi yang pertama ngasih arahan itu ya orang pinternya itu. Karena kan kita dikenalin nih ke Kuncennya. Oke. Edi tahu nggak tentang hal itu? Enggak. Berarti semua teman-teman Mbak Tika nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Taunya cuman Edi ini nyediain biaya. Taunya Edi ini ritual. Kita tuh sempat konflik akhirnya. Dipikir saya nih ada maksud lain. Karena kan biaya murni dari dia. Ternyata, jadi kita tuh sempat konflik karena, loh kan
duit gue nih puluhan juta. Kok bukan buat masalah gue, malah buat pribadi Mbak Tika misalkan gitu kayak ya. gitu, dia berpikirnya saya nih Kesitu. justru kerja sama yang orang pintar ataupun kuncen ini. Padahal ini ternyata orang pintar ini. orang pintar ini yang menjerumuskan. ternyata kan kita kontek-kontekan lagi nih di 2000. Saya sudah di Malang sih. Iya, iya. Nostalgia lah ke Oke, belakang. Ternyata si AA-nya nih nggak tahu juga katanya. AA itu si Kuncennya. Oh, Dan sekarang oke. masih jadi kuncen. Oke. Jadi kita kontek-kontekan lagi di 2018-2019, saya lupa. Dan saya masih berteman sih di FB. Wih. Masih berteman. Dan dia masih DM-an. Ini loh sekarang guanya seperti ini. Oh, renovasi atau gimana? Renovasi. Ada kipas itu biar Oh ada, memang ada. Ada tulisan. Pokoknya udahlah komersil. Oh, oke, berarti intinya itu awalnya maksudnya untuk memutuskan istrinya. Awal dari si awalnya, Edi ini ya, Mas iya. Edi ini gitu kan. Terus kemudian ditemenin tadi ya Mas supir, Mbak Tika dan lain-lain. Nah, terus berarti Mas Edi ini nggelotorkan duit puluhan juta Ya, untuk yang tadi targetnya si Mas Edi itu untuk menceraikan istrinya gitu kan. Tapi karena belum tahu nih si Mas Edi ini sangkanya Mbak Tika ada maksud tujuan tersendiri dan atau misalkan untuk pribadi Mbak Tika gitu ya. Untuk kepentingan saya sendiri. Iya, padahal di situ ada orang ketiga si orang pintar ini sama si kuncen. si kuncen ini. Oke, berarti logika saya sih gini Mbak. Ini logika aja ya gitu kan. Ketika misalkan Mbak Tika berhasil, pesugihan itu pasti kan si orang pintar ini kecipretan dong. Ya memang itu tujuannya. Iya dong. Jadi dia ngomong, akhirnya dia curcol lah ya, bukan curhat beneran. Iya. Intinya hidupnya dia di bawah standar. Oh. Karena suaminya nggak kerja, dia sendiri nggak punya penghasilan. Oke, berarti dia bukan orang pintar, Pak, orang bodoh. Ya. Iya dong. Tapi Orang bodoh. kok bisa bodoh? Kan dia bisa ngakalin saya dong, berarti pintar dong. Pintar ngakalin tapi sebenarnya oh iya boleh juga sih iya itu. kan? Iya masuk juga sih. Oke. Saya yang orang bodoh. Oh, iya. Ya terserah apa lah. Jadi bingung nih gitu. Oke. Nah, terus kemudian ada apa namanya? Apel gin. Aku juga baru tahu nih Mbak, harganya 15 juta. Itu tergantung daunnya. Nah, beli apel gin itu ke orang pintar kuncen atau beli sendiri? Kuncen. Oh ya udah di situ dah. Untungnya di situ dah. Jadi pilihannya tuh gini ya. Kirain online shop gitu. Online shop mah nanti dikasihnya apel beneran. Oh. Jadi pilihannya tuh kan dia tahu dong, kita nggak tahu jenis jenis apalah apa yang gitu untuk ya. ritual dong. Tapi kita ditawarin nih. Mau beli sendiri atau saya yang carikan. Otomatis kita kasih duit dong ke dia. Biar terima beresnya nih deh gitu ya. Karena kan mungkin dia juga tahu nih, kalau disuruh beli sendiri pun dia nggak akan tahu. Ujung-ujungnya pasti kita yang disuruh beli gitu kan. Ya gitu. Oke. Dari situ udah ketahuan tuh untungnya 15 juta. Yang ketahuan ya apel gin ini. Padahal di Shopee 25.000. 25.000. Oh bisa jadi. Oh iya. Coba di browsing di Shopee. Iya sih, nanti coba browsing ya. Nah terus kemudian kambing. Kambing belinya ke situ atau gimana? Iya. Wah ya udah. Bisa jadi fix. kambingnya minjem kan? Iya. Dibalikin lagi. Balikin lagi. Ayam jago juga sama. Ayam jago beli, tapi kan disembeli. Oh. Tapi kan cuma 300.000. Oh berarti kambing itu nggak sempet dipotong? Enggak, karena kan dia bilang motongnya nggak boleh di situ, di pantai. Kalau dia yang motong ya mungkin ditakut-takutin. Kan kebayang dong kalau saya nyembeli orang, pasti saya nggak akan berani. Oke. Apel gin 15. Terus Kambing kambing 4 juta. 19 juta. Belum ongkos ojek mondar-mandir jasanya. Rental mobil mobil. selama tiga kali, anggap aja lah. Kok kita jadi hitung-hitungan biaya ya? Tapi nggak masalah Mak. untuk ini kan. Maksudnya kisarannya di bawah 50 juta atau di atas 50 juta? Di bawah. Di bawah. Anggap aja lah, mobil nih 3 hari kita waktu itu juga namanya saya nggak tahu juga ya, nggak pernah ngerental mobil. 1 hari itu 2 juta saya dikasih. Wih. Sama driver. Padahal sekarang aja kalau ngerental mobil cuma 500.000. Iya. Iya kan? Betul. Nah, saya Paling 2 banter juta. tuh 7,5. 2 juta. Wih. Kali 3. 6 juta. 3 kali.
Belum makannya, minumnya dan Oke, sebagainya. berarti dana itu digelontorkan oleh Mas Edi Nah semua. itu yang bikin dia tuh murka besar ke saya. Tapi saya bisa apa? Tapi ketika Mbak Tika jelasin semuanya, Nggak mau tahu. fine. Nggak. Saya disuruh ganti. Sampai sekarang berarti masih konflik dong? Sekarang sudah lost kontak karena dia akhirnya sudah sadar juga sih. Oh, berarti dengan Tapi sering tetap kita berjalan hubungan waktu, kita tetap nggak baik. oh tetap nggak baik gara-gara itu. Iya. Karena dianggap Ya Mbak Tika ini. ya gue nggak mau tahu. Pokoknya lu Mana nih? Nah gitu. terus kabarnya Mas Edi sama istrinya gimana tuh? Dapat kabar lagi Sudah nggak? nikah lagi. Dia dengan, maksudnya Oh, berarti akhirnya udah cerai. cerai. Berarti nggak, nah berarti kalau udah cerai berarti ritual itu sebenarnya Nggak ya, nggak ngaruh. nggak ngaruh dong. Iya ya. Dia sebenarnya juga ngapain juga dia cari orang pinter kan, aneh juga sih Ya tinggal sebenarnya. ke kan apa? urusan Tinggal dia agama. berjuang aja kan, Iya. gimana caranya? Betul, udah. Udah, orang bukti-bukti pegang. Kita tuh sebenarnya sudah dari awal sudah ngikutin kayak gitu. Tapi tetap pengennya Tapi, yang instan. Nah, karena pengaruh ke karir, alasannya dan segala macam. Oke, nah terus mantra. Mm-mm. Nah, apa mungkin kan misalnya baca mantra seharusnya begini-begini tapi kan kadang belibet terus keulang atau apalah gitu kan nggak berhasil gitu baca mantranya. Nah, mantra itu dalam artian bahasa Arab kah atau bahasa desa situ atau gimana? Bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Tapi nggak tahu ya ayat yang mana yang dipenggal. Oh. Cuman saya kan memang nggak tahu ya wirid itu apa karena awam banget sama mistis Iya. di 2014. Akhirnya kesini-sini sih saya baru tahu ternyata itu tuh namanya doang bahasa Arab apa bacaannya aja bahasa bacanya. Arab. Tapi ternyata itu bahasa apa ya? Mereka. Heeh. Jadi atau bacaan Al-Quran yang dipotong-potong, tapi kan nggak semua bacaan Arab itu dari Al-Quran. Iya. Jadi kayak raja-raja yang dia bakar itu, pernah nemuin nggak sih raja, tapi ternyata isinya Indonesia Raya cuma ditulis pakai bahasa Arab. Oh, kayak gitu. Berarti dia Ngaruh nggak menggunakan bahasa tulisan Arab, tapi sebenarnya bukan penggalan dari Al-Quran. Bukan. Oh. Ada bahasa kayak Arab gundul. Oh, paham. Itu. Tapi bukan Arab gundul ya, nanti Iya, saya iya, diomelin orang pondok lagi. Iya. Oh, oke. Nah, terus kemudian masalah yang ada segerombolan orang juga yang lagi Iya. naik tuh ya. Ini kayak make sense juga sih Mbak sebenarnya Mbak. Ini kita pakainya ilmu cocokologi bukan Iya. ilmu mistis ya gitu bukan ya. penerawangan ya. Iya, bukan penerawangan enggak gitu. Ilmu sebagai orang biasa aja Orang gitu awam. kan, orang awam. Nah, berarti kalau tadi dijelasin dari Kang Ojek bahwasanya itu adalah korban. Ini yang tadi itu bukan manusia dan sebagainya. Berarti tempat itu memang ini kan emang nggak disebutin kan nama tempatnya gitu. Berarti tempat lokasi itu, ritual itu sebenarnya apa ya? Banyak orang yang melakukan pesugihan di situ dong. Iya, memang waktu saya datang ke sana pun di hari pertama itu kita ada yang udah keluar gua juga, tapi itu manusia ya. Oh. Jadi ternyata menurut warga sekitar itu tuh bekas petilasan. Si itu apa gitu ya. Ini kalau disebutin ketahuan lagi. Iya, jangan. Nanti jangan. diulti Nanti saya. bukan itu pada kesana. Iya benar. Baru itu, Pak, Apalagi di mana tadi nih, udah Mbak? dirinciin ya biayanya. Iya, kan? dirinciin biayanya gitu kan. Pas dirinciin biayanya, wah 50 juta, oga banget gue. Mendingan gue bikin franchise. Iya, betul. gitu kan. Oke, jadi ternyata ini apa ya? Pesugihan yang ternyata malah bangkrutin nih. Iya, akhirnya menanggung hutang. Iya ya. Oh, oke. Nah, terus korban-korban tadi udah jelasin kan tuh, memang tempat itu biasa untuk ritual pesugihan Sampai gitu kan sekarang. sampai sekarang. Terus juga ternyata Mbak Tika juga tadi jelasin yang terlengkap ceritanya bahwasanya ketemu juga sama orang yang mau ngadain ritual gitu Ya. kan di tempat ritualnya. Kalau pas papasan itu kan pas arah pulang gitu Ya. kan. Oh, berarti ya dari situ teman-teman semua bisa ambil kesimpulan bahwasanya jangan sampailah kita terjerumus dalam hal-hal seperti itu gitu kan. Mau kaya sama Kerja. gitu. Kerja gitu. Korupsi boleh. Kayak nah, ini juga mungkin misalkan nih anggota
anggota Iya. kan banyak ya gitu kan. Yang Satpam korupsi, bisa. satpam bisa. Yang pengen korupsi Anggota pramuka kan bisa, juga. ya kan anggota kan banyak. Iya. Anggota tim Sumber Adi Wijaya gitu Iya, kan bisa betul, juga bisa. gitu kan banyak gitu. Jangan korupsi dah di negeri Indonesia deh ya kan. benar. Jangan deh. Ya ada pesugihan sono loh ya kan. Ngerugin negara aja loh kan. betul. Bahasa kan kayak Ya, gitu kan. tumbalin aja tuh kan yang koruptor ada tuh fotonya. Oh iya. Modalnya Tumbal cuma yang mana? foto. Nih. Oh bisa gak ya? Kalau bisa. Tapi kayaknya jin aja nggak mau deh. Oh. Lah dia ngerugiin apalagi di dunia jin aja. Oh iya. Korupsi terus Korupsi juga ya. gitu kan. Oke, kira-kira nih Mbak, dari atas kejadian itu nih Mbak ya, Mbak Tika, mohon maaf, terserah mau dijawab ya enggak, ngerasa berdosa nggak sih Mbak ketika Banget. setelah itu? Banget. Kan maksudnya Mbak Tika dijerumusin juga nih, dalam artian maksudnya bukan pribadi Mbak Tika untuk ikut pesugihan gitu kan, niatnya kan nggak tahu. Setelah itu ngerasa nggak sih bahwasanya maafin atau gimana? Iya, saya tuh sebenarnya sampai apa ya? Sampai sekarang pun kalau inget itu tuh kok bisa ya gue kayak gitu. Dan terutama kan sama keluarga ya. Karena ya walaupun saya juga nggak akan mau lah ya Iya. kan sesusah-susahnya saya. Iya. Tapi sampai sekarang ya kayak udah deh. Masih. Saya nggak mau hubungan sama yang Hal-hal seperti begitu-begitu. itu ya. Kalau menurut aku sih si entah itu kuncen ataupun orang pintar yang tadi disebutkan oleh Mbak Tika, kayak dia ada ilmu hipnotis deh. Iya. Ya kan? Karena tukang Jadi ojeknya sebenarnya tuh bukan ilmu-ilmu gaib tapi dia hipnotis. Iya. Ya? Oh deh, masuk situ. herannya tuh kayak Dan ini mau hati aja mau bantah kan? kan, Iya. tapi nggak bisa. Nah, Ternyata saya sempet tanya nih ya, mungkin nih tukang ojeknya juga agak bocor ya. Harusnya kan dia diem aja. iya. Dia ngomong, saya tanya, selain kalau misalnya nggak ada job yang nganter-nganter gini ngapain? Debus. Jadi dia suka ditanggap buat main debus. Oh. Debus kan? Iya, debus itu ya. Oh, oke. Jadi tahu ya, mungkin aku sih ngerasa itu kena hipnotis deh gitu kan. Nggak mungkin lah kita misalkan disuruh terus, wah nih kayaknya nggak beres ya, terus mau. Iya. Logikanya kayak situ kan. Terus apalagi yang nggak sesuai syariat, sesuai agama masing-masing, terus kita mau ngejalanin, pasti kan ada temen juga pernah ke hipnotis lewat telepon gitu kan, COD motor gitu kan, kesirep juga tuh pas telepon tuh, iya kan. WA gitu WA, kan. kadang kayak gitu juga kesirep tuh. bener, Oh iya, DP sekarang deh, iya kan. Transfer gitu kan, terus di sambil jalan tuh mata bengong gitu kan. Hello. Jadi kan banyak nih, nggak tahu entah. bener. Coba misalkan teman-teman yang paham tentang hipnotis atau kesirep atau bahasanya apa lah ya. Bener, iya, Silakan gendam komentar deh. zaman sekarang kan. Iya. Oke. Ini udah sejam lebih ya, nggak kerasa. Oke, Mbak Tika, sebelum ditutup nih Mbak, videonya nih Mbak ya. Iya. Kira-kira nih Mbak, apa sih Mbak isi kesimpulan daripada kisah Mbak Tika yang coba diceritain tadi sama teman-teman semua nih Mbak? Atau mungkin pesan deh Mbak gitu Mbak? Jadi nggak usah deh percaya sama dukun. Dukun ya? Dukunnya ya? Semua dukun sih sebenarnya. Iya. Karena bagi saya dukun itu negatif udah. Iya. Dukun ya. Iya. Tapi ada juga sih uskun. Oh, dukun uskun. Uskun tuh ustadz dukun. Oh. Bedanya apa? Kan kita nggak tahu nih ya. Ustadz berkedok dukun apa gimana ya? Ya ustadz dukun kan kadang kasih wirid nih. Kita nih awam, saya awam. Dikasih nih ya baca dalam 1000 kali segala macam, tahan napas. Iya. Nggak boleh napas. Ya. Lewat dong. Wirid. Jadi bacaan Al-Qur'an yang dikasih uskun itu belum tentu bacaan Al-Qur'an. Wirid itu ternyata amalan pemanggil. Jadi udah deh, kalau mau kaya kerja. Iya. Kalau mau selesai masalah, ya selesain, nggak usah pakai dukun. Mau cerai ke pengadilan, nggak usah Bukan ke dukun. nggak usah Iya pakai juga dukun. bener. Cerai ke hutan, Oh iya juga kan gimana ceritanya? Bener Mbak, dengan tinggal laporan ya kan. Sama-sama Padahal setuju. endingnya tetap aja ke pengadilan kan. Iya juga, bener. Kalau dulu emang ada yang cerai tuh nggak sesuai agama kan, nggak disahkan secara agama kan, banyak tuh kan. Iya. Tapi sekarang kan udah gampang lah gitu. Tapi jangan untuk cerai juga sih. Nanti ngajarin cerai juga. Tapi teman-teman ngopi orang udah pada pinter lah maksud obrolan ini gitu. Itu cuma sedikit bercandaan aja gitu kan. Ya semoga ya teman-teman semua yang nonton nih,
jangan sampai di antara kalian sampai melakukan hal yang sama yang tadi diceritakan oleh Mbak Tika dan yang sekarang mungkin sebagai pelaku pesugihan gitu kan, tobatlah gitu. Korban pesugihan dan semuanya tobat gitu kan. Ya semoga aja kita doakan nih teman-teman semua ya sehat selalu gitu kan, terutama Mbak Tika juga. Amin. Sehat selalu Mbak, panjang umur, murah rezeki dan sebagainya. Untuk teman-teman juga sama gitu kan ya, intinya adalah ketika kita mau berhasil lah, bukan kayak berhasil gitu kan, berhasil entah itu dalam hal apapun gitu kan. Kalau sukses kan terlalu tinggi banget. Iya, kan. betul. Berhasil gitu kan dalam menjalani kehidupan ya jalanin aja gitu kan. Manis asamnya kehidupan kita telan matang-matang gitu kan. Ya, jangan dikit-dikit, wah nih kehidupan gue asem nih gitu kan. Misalkan lagi buntu nih, dukul. Percaya aja sama diri sendiri ya kan? Nah itu, gitu. dan jalanin, gitu, Ya. lakonin gitu betul. kan. Oke, sekian dulu ya teman-teman semua nih pada video kali ini. Dan ingat teman-teman semua, pada video kali ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Mbak Tika, makasih banyak Mbak. Makasih, Alhamdulillah. Bungkus.